Kita tidak boleh memponis orang secara individu sebagai penghuni neraka, masuk neraka. Di satu sisi juga tidak boleh menentukan dan menyebutkan orang ini adalah orang penghuni surga selama ia masih hidup. Selama ia masih hidup. Walaupun juga orang sudah meninggal, kita tidak tahu nanti bagaimana kondisinya. Nah, ini yang dilarang, ini yang dilarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah atas seluruh nikmat yang diberikannya kepada kita semua hingga detik ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabat beliau serta orang-orang yang meniti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Amin. Di pembuka kajian kita malam hari kali ini, kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, terkhusus asatidz kita yang ada di Banua ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada mereka semua yang sedang menjalani ujian dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita kembali mengkaji kitab atau Aqidah Raziyain yang dibawakan oleh Imam Al-Lalikai di dalam kitabnya Syarhu Usuli I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaah. Baik, kita malam ini memasuki pertemuan yang ke-11 atau majelis yang ke-11 dari kajian kitab ini. Baik, masih berkaitan dengan apa saja yang terjadi di hari akhir. Kita masih membahas tentang rentetan peristiwa yang akan dijalani seluruh umat manusia pada hari kiamat nanti. Pada pembahasan-pembahasan yang telah lalu kita membahas tentang surga dan neraka, kemudian kita membahas tentang sirat, titian, kemudian kita membahas tentang mizan, timbangan, kemudian pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang haud atau telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan membahas secara tuntas bahasan-bahasan penting terkait tentang syafaat, terkait syafaat yang disebutkan oleh dua imam, yaitu Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi, dan itulah keyakinan mereka terkait syafaat ini. Mereka mengatakan di sini, kami bacakan, wasyafa'atu haqqun, dan syafaat itu hak, benar, nyata. Mereka meyakini syafaat tersebut ada nanti di hari kiamat. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sejenak kita mengupas tentang pembahasan syafaat, dan ini merupakan pembahasan yang termasuk pembahasan yang rumit karena di situ banyak sekali celah-celah setan menjerumuskan dan menyesatkan manusia melalui pintu syafaat ini. Jadi orang-orang terjerumus ke dalam perbuatan syirik atau keyakinan syirik melalui kebanyakannya, salah satunya adalah pintu syafaat ini, karena memahami konsep syafaat yang keliru, sehingga orang-orang terjerumus ke dalam kubangan syirik lantaran memahami konsep syafaat yang keliru ini. Maka ini termasuk pembahasan yang penting sekaligus rumit, karena di situ nanti ada banyak sekali pembahasan-pembahasan, ada banyak sekali syubhat-syubhat. Makanya sampai Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengarang satu buku khusus mengangkat tentang syafaat ini, karena disitulah pintu kesyirikan zaman saat ini masuk di situ. Kalau era-era awal mungkin kami telah sebutkan atau kami singgung, itu kekeliruan yang terjadi itu seputar masalah takdir, seputar masalah asma dan sifat.
Tetapi semakin ke sini itu kembali lagi seperti zaman di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengukuhkan dan menanamkan pondasi tauhid ini. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita bacakan terlebih dahulu apa saja bahasan terkait syafaat ini agar nantinya kita semakin mudah atau paling tidak kita mengulang kembali pemahaman tentang syafaat ini. Baik, kami ambilkan dari kitab yang dikarang oleh salah seorang akademisi dan syekh di Saudi sana, Profesor Dr. Nasir Al-Qifari, yang buku beliau ini digunakan oleh banyak dosen di Madinah sana untuk dibahaskan kepada para mahasiswa, karena bukunya termasuk buku yang baik di mana mengumpulkan banyak sekali pembahasan dan pembahasannya dikupas tuntas. Jadi tidak ditinggalkan bahasan-bahasan yang tersisa. Jadi dikumpulkan dalam satu buku. Ini adalah salah satu jilidnya dan dipakai oleh dosen-dosen di sana untuk menyampaikan tentang pembahasan-pembahasan akidah. Baik, kita ambilkan dari buku beliau ini apa saja yang penting kita ketahui terkait pembahasan tentang syafaat. Baik, poin yang pertama, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tentang syafaat adalah memahami hakikat dan atau makna dari syafaat itu sendiri. Jika kita ditanya, selama ini kita telah belajar banyak mengkaji ilmu, kira-kira apa itu syafaat? Memang sudah menjadi bahasa serapan ke dalam bahasa kita. Tapi kira-kira apa itu syafaat? Apa yang kita pahami dari syafaat itu sendiri apa? Perantara. Bantuan, perantara, ini dua kata yang bisa terhubung. Baik, di situ ada kata kuncinya perantara, ada juga salah satu kata kuncinya adalah bantuan. Nah, baik, kita pahami dahulu poin yang pertama, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adalah syafaat itu secara bahasa adalah dari syafa'. Syafa' itu adalah genap, lawan dari witir, lawan dari ganjil. Kenapa digunakan dalam hal ini? Karena orang yang hendak memberikan syafaat ini, dia asalnya sendiri, menggabungkan dengan dirinya orang lain, tidak ganjil lagi, menjadi dua dan berikutnya. Itu secara bahasa. Baik, secara istilah, dari sekian banyak definisi yang diutarakan oleh para ulama, di sini penulis mengambil dan memilihkan satu definisi yang definisi ini paling mudah untuk dipahami. Penulis di sini menyebutkan at-tawassut lil ghairi bijalbi manfaatin au daf'i madarratin. Kata beliau, syafaat secara istilah atau secara syariat itu adalah at-tawassut, menjadi perantara dalam meraih hal yang bermanfaat ataupun menolak hal yang mudarat. Ini salah satu definisi syafaat. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ini beliau terkenal dengan bahasa beliau yang sederhana namun mengena. Dalam pembahasan masalah akidah terutama, beliau memberikan definisi-definisi yang mudah ditangkap oleh orang awam sekalipun. Beliau memberikan penjelasan terkait syafaat ini, kata beliau adalah su'alul khairi lil ghair. Kita meminta kebaikan bagi orang lain. Itu artinya syafaat. Karena hakikat syafaat itu sendiri adalah permintaan. Hakikat syafaat, inti dari syafaat itu adalah permintaan. Nabi punya syafaat, artinya beliau minta agar jatah syafaat ini boleh untuk dibagikan. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih dalam konsep syafaat di dalam syariat ini. Baik, dari definisi ini, kenapa penting kita memahaminya? Karena dari definisi inilah nanti akan berlanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan syafaat tingkat lanjut. Maksudnya nanti bagaimana kita meminta syafaat. Kalau kita memahami dengan benar, maka sikap kita, cara untuk menggapai syafaat itu akan benar pula. Tapi kalau konsepnya kita pahami keliru, maka akan keliru pula cara menggapainya atau keyakinan kepada orang-orang yang dikira memiliki syafaat. Nah, di sini pentingnya kita bangun dahulu
wawasan kita dari definisi ini, Baik, di dalam Al-Qur'anul Karim itu syafaat itu ada terbagi menjadi dua. Ada syafaat yang ditetapkan, diakui, ada syafaat yang ditiadakan atau diingkari oleh Allah Ta'ala. Nah, bagaimana cara kita membedakan antara dua konsep syafaat yang dua-duanya ini diangkat di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga dibahas di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita sementara membahas tentang konsep syafaat yang musbatah, yang ditetapkan, yang valid, yang diakui di sisi Allah Ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, konsep syafaat itu adalah ada 3 sisi di situ. Ibaratnya ada segitiga di situ. Ada 3 sisi, 3 pihak di situ. Yang pertama adalah Allah Ta'ala yang memiliki syafaat itu semua. Allah Ta'ala, karena nanti salah satu makna atau tujuan dari syafaat itu sendiri adalah Allah ingin memuliakan orang-orang yang diberikan jatah syafaat ini untuk dibagikan. Allah ingin mengangkat derajat para nabi, orang-orang yang beriman, dan juga para malaikat. Mereka nanti dikasih jatah syafaat untuk dibagikan kepada siapa yang mereka inginkan atau calonkan. Baik, sisi yang pertama itu adalah sisi Allah Ta'ala. Allah yang memiliki syafaat ini, dan Allah ingin memuliakan orang-orang yang diberi jatah syafaat ini. Baik, Allah Ta'ala memberikan jatah syafaat ini kepada orang-orang yang diridhai dan diizinkannya. Siapa orang-orang yang diridhai oleh Allah Ta'ala dan diizinkan Allah? Para nabi, tentunya mereka orang-orang yang beriman. Nanti juga ada para malaikat, tentunya mereka makhluk yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, dan orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman pun juga akan memiliki jatah syafaat di sisi Allah Ta'ala. Nah, Allah ingin memuliakan mereka, maka Allah memberikan jatah syafaat. Kemudian setelah Allah menetapkan golongan-golongan orang-orang yang akan mendapatkan jatah syafaat untuk dibagikan, dan tentunya mereka adalah orang-orang yang diridhoi dan diizinkan sama Allah, maka kemudian mereka ini, baik itu para nabi, para malaikat, maupun orang-orang beriman, kemudian setelah menerima hak atau jatah untuk memberikan syafaat, mereka tidak langsung bisa membagikannya tanpa kembali izin kepada Allah. Nah, ini pembahasan syafaat yang coba dijelaskan oleh para ulama. Konsep syafaat itu yang seperti ini. Jadi walaupun sudah dikasihkan jatah untuk memberikan syafaat, mereka tidak bisa langsung mengaktifkan jatah syafaat ini. Mereka tetap izin kembali kepada Allah Ta'ala untuk membagikan ini, mengaktifkan syafaat yang sudah ditetapkan sama Allah, sudah dikasihkan sama Allah kepada siapa saja orang-orang yang juga diridhai dan diizinkan sama Allah Ta'ala. Artinya yang syafi' dengan masyfu'u lahu, orang yang mendapat jatah syafaat dan orang yang menerima syafaat ini, dua-duanya harus mendapatkan 2 syarat utama, yaitu diridhai sama Allah dan diizinkan sama Allah Ta'ala. Artinya dari 3 sisi ini, dua-duanya kembali merujuk kepada Allah Ta'ala. Dalam hal ini yang berwenang untuk memberikan jatah syafaat ini adalah Allah, dan yang mengizinkan untuk menerima syafaat ini dari orang yang telah diberikan jatah syafaat ini juga Allah Ta'ala. Bisa dipahami? Kalau di kelas kami biasanya memahamkan kepada murid-murid dengan papan tulis, tapi insya Allah antum bisa memahaminya walaupun tidak ada media untuk menjelaskannya. Jadi ada 3 sisi di situ. Ada Allah Ta'ala, ada orang-orang yang menerima hak atau jatah syafaat ini, ada orang-orang yang menerima dari orang-orang yang punya jatah ini. Nah, yang diakui di sisi Allah Ta'ala itu adalah syafaat yang diberikan kepada 2 sisi ini adalah sama-sama orang-orang yang diridhai sama Allah Ta'ala. Siapa orang-orang yang diridhai sama Allah? Tentunya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, yang tidak menyekutukan Allah Ta'ala.
Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah ketika bertanya, siapa orang yang paling berhak dan orang paling bahagia nanti mendapatkan syafaatmu wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Nabi menjawab, barang siapa yang paling ikhlas. Paling ikhlas. Itu yang pertama. Kemudian setelah mendapatkan izin dari Allah Ta'ala untuk membagikan dan mengaktifkan jatah syafaat ini, maka mereka memberikannya kepada orang-orang yang sudah ditentukan sama Allah, yaitu orang-orang yang diizinkan dan diridhoi sama Allah, yaitu hanya orang-orang yang beriman. Selain orang-orang beriman tidak boleh dikasihkan, walaupun mereka punya jatah syafaat ini untuk dibagikan, tetapi tidak berhak yang menerimanya kecuali orang-orang yang beriman nantinya. Nah, inilah konsep syafaat tersebut, di mana Nabi SAW tetap izin kepada Allah, menghadap Allah dulu. Walaupun Nabi telah diberikan jatah syafaat, Nabi tidak serta-merta membagikannya begitu saja. Nabi datang kembali menghadap Allah Ta'ala, meminta izin untuk membagikannya. Demikian pula orang-orang beriman. Orang-orang beriman dalam hadis, sebuah hadis disebutkan mereka ini ketika masuk surga, mereka tidak mendapati kawan-kawan mereka, sahabat-sahabat mereka. Kemudian mereka tidak langsung datang mencari di neraka, tidak. Mereka datang menghadap Allah Ta'ala terlebih dahulu. Kemudian mereka meminta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Ya Allah, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, mereka dulu sholat bersama kami. Mereka dulu berpuasa bersama kami sama-sama. Mereka berbuat begini dan begini. Artinya mereka adalah partner dalam kebaikan. Sama-sama saling mengingatkan dan mengajak dan menyemangati dalam majelis ilmu misalkan. Sama-sama mengingatkan untuk puasa sunnah misalkan. Saling mengingatkan. Tahu-tahu kita tidak mendapati sahabat baik kita ini di surga. Tidak mendapatinya. Maka orang-orang beriman ini akan datang kepada Allah Ta'ala. Nih, lihat di sini, akan datang kepada Allah. Tidak langsung keluar, langsung mencari. Tidak. Kembali lagi izin kepada Allah Ta'ala. Minta, kemudian diperkenankan. Allah Ta'ala setelah memberikan izin kepada mereka, mereka kemudian mencari dan melihat di dalam neraka mana sahabat-sahabat mereka. Mana teman-teman baik atau partner dalam kebaikan mereka. Maka mereka kemudian mengeluarkan sahabat-sahabat tersebut dari dalam api neraka. Nah, itulah konsep syafaat yang diakui di sisi Allah Ta'ala. Nah, kemudian adapun syafaat yang ditiadakan atau diingkari oleh Allah Ta'ala adalah syafaat yang dari ketiga sisi ini itu ada yang terputus, tidak terhubung. Artinya begini, setelah Allah memberikan jatah syafaat kepada para nabi dan orang-orang saleh atau mukminin atau kepada para malaikat, kemudian orang-orang yang ingin menerima atau mendapat jatah syafaat ini, mereka langsung memintanya kepada yang di sini. Ini yang keliru. Jadi tetap mereka harus menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala. Di satu sisi Allah meridhoi dan mengizinkan mereka untuk menerima ini, mereka pun memintanya kepada Allah Ta'ala syafaat yang sudah dikasihkan dan ditetapkan kepada sebagian makhluk mulia ini. Nah, itu yang keliru. Keliru mereka langsung memintanya kepada yang di sini dan melupakan hubungan dengan yang di atas. Karena pikir mereka karena sudah dapat jatah syafaat, ya sudah mintanya sama yang ini aja. Nah, ini yang keliru. Itu yang pertama. Yang kedua, kekeliruan yang kedua, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adalah, ini agak sulit sedikit. Konsep syafaat yang keliru juga adalah, walaupun kita ambil contoh Nabi Muhammad SAW, beliau diberikan jatah syafaat, memiliki syafaat yang terbanyak. Terbanyak adalah milik Nabi SAW dibandingkan para nabi yang lain. Tetap beliau meminta izin kepada Allah Ta'ala. Tetap wewenang sepenuhnya itu di tangan Allah Ta'ala. Nah, konsep syafaat yang keliru juga, ini yang kedua, ini agak sulit, adalah konsep syafaat yang dipahami dan diyakini oleh bangsa jahiliyah waktu itu. Apa maksudnya? Begini. Ketika ada dua orang, contoh, meyakini dua orang membangun sebuah perusahaan. Yang satu menjadi
direktur lah. Yang satu mungkin jadi kepala bagian gudang, tetapi mereka merintis sama-sama. Kemudian kita ingin, ini syafaat, konsep syafaat di dunia. Kita ingin diterima bekerja di perusahaan tersebut. Maka kita minta, kita tidak kenal kepada yang sebagai direkturnya. Kita minta kepada kenalan kita, keluarga kita yang mungkin jadi kepala bagian gudang misalkan, atau personalia misalkan. Nah, yang di atas ini, direktur ini, mau tidak mau dia menyetujuinya karena mereka berdua adalah partner. Sebenarnya walaupun secara struktural ini lebih tinggi, tetapi mereka sama. Mereka sama karena sama-sama membangun dari awal. Sehingga mau tidak mau menerima yang tadi, kita langsung diterima di perusahaan tersebut. Nah, ini yang keliru. Jadi konsep yang kedua ini juga ditiadakan atau diingkari. Karena tidak ada yang setara dengan Allah Ta'ala di alam semesta ini, walaupun mencapai derajat tertinggi sebagai seorang hamba, tetap berada di bawah Allah Ta'ala. Baik, ini dua konsep syafaat yang dinafikan. Yang pertama kita ulangi, meminta langsung kepada yang di sini. Kemudian yang kedua adalah menganggap setara dengan Allah Ta'ala dalam wewenang memberikan syafaat ini, dalam membagikan syafaat ini secara langsung. Baik, kemudian yang ketiga adalah mengklaim dan memutuskan sebagian orang itu memiliki jatah syafaat padahal tidak tertera penetapannya di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, dalam hadis tadi orang-orang yang beriman, tetapi menentukan secara individu dan personal itu butuh dalil lagi. Kita tidak tahu siapa di antara kita yang nanti masuk surga kemudian dapat jatah syafaat, ini tidak tahu. Tetapi menunjuk secara personal, misalkan pian menunjuk ulun pasti punya syafaat nanti. Nah, ini yang keliru. Karena penentuan itu juga butuh dalil dalam hal ini. Dan ini yang dianggapan oleh orang-orang bangsa Jahiliyah waktu itu. Mereka ketika menyembah berhala-berhala mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini adalah perantara kebaikan kami di sisi Allah Ta'ala. Mereka adalah perantara, penyambung. Mereka nanti yang punya syafaat ini. Padahal itu tidak ditetapkan di dalam Al-Quranul Karim maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang syafaat itu ada, diberikan kepada orang-orang yang beriman. Tetapi siapa orang-orang yang beriman ini nanti menentukan secara person atau secara individu, Ustadz Fulan atau Pian misalkan atau Fulan. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Karena masuk ke dalam surga Allah Ta'ala juga tidak bisa, sebagaimana kita tidak boleh memponis orang secara individu sebagai penghuni neraka, masuk neraka, di satu sisi juga tidak boleh menentukan dan menyebutkan orang ini adalah orang penghuni surga selama ia masih hidup. Walaupun juga orang sudah meninggal, kita tidak tahu nanti bagaimana kondisinya. Nah, ini yang dilarang, Baik, dapat dipahami terkait pembahasan masalah syafaat ini. Baik, kita beranjak ke pembahasan yang lain, masih seputar syafaat. Itu tadi terkait syafaat. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya syafaat itu secara umum menjadi sah ketika Allah meridhai dan Allah mengizinkan. Baik itu meridhai kepada orang yang mendapatkan jatah syafaat untuk dibagikan ataupun kepada orang yang menerima syafaat dari orang-orang yang punya jatah tadi. Baik, kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita berpindah kepada pembahasan syafaat-syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat-syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para ulama menyebutkan ada sekitar
8, ada yang menyambungnya sampai 9, tetapi yang banyak diambil adalah 8 syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 dari 8 ini itu merupakan syafaat eksklusif, hanya milik atau diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada nabi yang lain, tidak ada orang yang lain yang memiliki 3 jatah syafaat ini. Hanya eksklusif untuk Nabi. Sisanya itu juga dimiliki oleh yang lain, para nabi yang lain, para malaikat, orang-orang yang beriman, dan seterusnya. Baik, kita sebutkan secara singkat. Yang pertama adalah syafaat uzma namanya. Syafaat yang paling agung, paling besar. Dan itu hanya diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya diberikan kepada satu orang dari umat manusia, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat uzma ini adalah syafaat agar Allah Ta'ala berkenan untuk memulai persidangan di padang mahsyar. Karena Allah membiarkan umat manusia menunggu selama-lamanya. Hanya Allah yang mengetahui berapa lama kadar kita menunggu kepastian dimulainya sidang. Sampai nanti mereka semua berinisiatif untuk mendatangi hamba-hamba Allah yang terdekat dengan Allah, yaitu para nabi, ya, di antara Nabi Adam dan ulul azmi minar rusul. Kemudian sampai yang akhirnya Nabi SAW yang maju menghadap Allah Ta'ala. Maju menghadap Allah tidak langsung, ya Allah mulailah. Tidak, Nabi dengan penuh adabnya sujud dahulu kepada Allah tanpa berkata apa-apa, tanpa mengutarakan hajat dan permintaannya. Hanya bersujud memuji-muji Allah Ta'ala dengan puji-pujian yang nanti akan diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad nanti di akhirat atau di makom tersebut. Itulah syafaat uzma. Yang kedua adalah syafaat bagi penduduk surga untuk bisa memasuki surga. Karena surga, sebagaimana dalam hadis Anas, bahwasanya Nabi SAW menyebutkan, akulah orang pertama yang nanti meminta syafaat agar penduduk surga bisa masuk ke dalam surga. Karena di dalam surga itu ada gerbangnya, dan gerbangnya dijaga oleh malaikat, dijaga oleh khazin, penjaga surga. Surga terkunci sampai nanti yang meminta dibuka pertama kali itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan malaikat yang menjaga gerbang surga itu memang dipesani, diberikan titah dari Allah Ta'ala agar tidak membukakan surga ini, pintu surga ini, kecuali nanti untuk satu orang saja yang diberikan hak ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, itu adalah syafaat Nabi untuk penduduk surga agar bisa memasuki surga Allah Ta'ala. Kemudian syafaat yang khusus, eksklusif untuk Nabi SAW yang ketiga adalah syafaat beliau untuk paman beliau. Paman beliau yang meninggal dalam keadaan tidak masuk ke dalam agama Nabi Muhammad SAW, walaupun beliau sangat sayang kepada pamannya ini, karena pamannya ini selalu pasang badan, selalu merawat, menjaga, dan membesarkan Nabi SAW, yaitu Abu Thalib. Bentuk syafaat Nabi SAW kepada pamannya ini adalah syafaat berupa keringanan siksa di dalam neraka. Sebagaimana hadis Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, di mana Nabi mengatakan, kalaulah bukan karena aku, karena syafaatku, maka dia awalnya diletakkan di dasar neraka. Kemudian Nabi memberikan syafaatnya, diizinkan oleh Allah Ta'ala, dan inilah satu-satunya orang yang tidak beriman kepada Nabi mendapatkan jatah syafaat, yang syafaat eksklusif ini hanya diizinkan oleh Allah untuk satu orang, dan juga diberikan kepada satu orang yang bukan orang beriman kepada Allah Ta'ala. Maka kata Nabi SAW, kalaulah bukan aku, maka niscaya dia akan berada di dasar neraka, tetapi Allah mengizinkan untuk memberikan syafaat, maka dia angkat ke derajat teratas dari neraka, dan dipasangkan sendal atau terompah yang bersentuhan dengan lantai neraka, yagli minhu dimaguhu. Bersentuhan sendal ini, terompah ini dengan lantai neraka, saking panasnya itu, kalau bahasa kita menggurak otak ini, yang di kepala ini menggurak. Itu yang paling ringan siksa di dalam neraka. Artinya yang selain itu tentunya lebih berat. Maka dosa-dosa
kalau tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, kalau kita tidak bertaubat sebelum kita meninggal dunia dan diputuskan di padang mahsyar nanti untuk menjalani proses pembersihan dosa di neraka, tentunya siksa itu lebih pedih daripada yang itu. Karena Nabi mengatakan itulah siksa yang paling ringan. Siksa paling ringan itu dipakaikan terompah, sepatu, atau sendal, yang sendal ini bersentuhan dengan lantai neraka, itu sampai kepala ini, otak ini menggurak, mendidih. Baik, itu 3 syafaat yang eksklusif diberikan hanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syafaat yang lain yang dimiliki oleh Nabi dan juga dimiliki oleh yang lain, syafaat yang keempat adalah syafaat untuk orang yang sudah diponis untuk masuk ke dalam neraka, tetapi tidak jadi masuk ke dalam neraka. Jadi ia sudah mendapatkan ponis bahwasanya akan dimasukkan ke dalam neraka, belum masuk, sebelum masuk sudah dapat syafaat dari Nabi SAW atau syafaat dari yang lain, kemudian tidak jadi dan masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Ini yang keempat. Yang kelima, syafaat bagi orang yang sudah diponis masuk ke dalam neraka dan sudah masuk ke dalam neraka, kemudian diangkat dan dikeluarkan kembali dari neraka ini, dan ini adalah syafaat yang kelima. Dan kadarnya itu, lamanya itu berbeda-beda. Bisa jadi seseorang jangan mengira santai, kalau nanti juga memang diponis di dalam neraka selama meninggal dalam keadaan beriman, walaupun dosa menggunung, nanti juga nanti ada syafaat Nabi. Kita tidak tahu, Pak, apakah kita rombongan atau kloter yang awal-awal atau kloter yang paling lama. Apakah kita dikeluarkan setelah 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, kita tidak tahu. Sedangkan sedikit, sesaat saja di dalam neraka kita tidak akan kita sanggup. Karena siksa Allah Ta'ala di dalam neraka itu benar-benar benar-benar dipenuhkan di dalam neraka. Sebagaimana nikmat Allah penuhkan di dalam surga, begitu pula siksa Allah di dalam neraka Allah penuhkan juga. Tidak seperti di dunia. Sebagian ada yang ditangguhkan hukumannya, siksanya dari sebuah perbuatan dosa ditangguhkan. Atau diberikan hanya sampelnya saja. Hanya sampelnya saja sedikit. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu yang kelima tadi, syafaat yang kelima. Dan ini syafaat yang kelima, yang keempat dan yang kelima ini, sebagian kelompok itu mengingkarinya, sebagian orang itu mengingkarinya. Bahwasanya kata mereka, orang yang meninggal dalam keadaan melakukan perbuatan dosa besar seperti mencuri, berzina, membunuh dan seterusnya, maka ia di dalam neraka tidak dapat dikeluarkan walaupun dengan syafaat Nabi sekalipun, kata mereka. Ya sudah, kalau sudah masuk ke dalam neraka, mereka sudah kekal walaupun dia orang yang beriman. Nah, ini merupakan pemahaman keyakinan yang keliru. Ini keyakinan yang keliru, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak memponis orang yang melakukan dosa besar di dunia sebagai orang yang keluar dari Islam, tidak. Dan juga Ahlu Sunnah berpendapat status mereka nanti di alam akhirat, mereka akan berhak untuk kembali ke tempat yang ditempati oleh orang-orang yang beriman. Sekecil apapun iman mereka, selama mereka tidak menyekutukan Allah Ta'ala atau tidak berbuat kekufuran. Baik, itu syafaat yang kelima. Syafaat yang keenam adalah syafaat, ini bukan untuk penghuni neraka, bukan, tetapi untuk penghuni surga. Penghuni surga yang harusnya ia mendapat jatah tinggal di lantai atau tingkat ke-8 atau ke-7 dari surga, Nabi SAW memberikan syafaatnya sehingga dinaikkan beberapa tingkat. Nah, itu juga bentuk syafaat Nabi SAW untuk dinaikkan beberapa tingkat, yang mungkin awalnya tingkat ke-7 atau tingkat ke-6 dinaikkan oleh Nabi SAW setelah meminta izin kepada Allah untuk membagikan syafaat yang ke-6 ini untuk penghuni surga. Jadi penghuni surga pun juga mendapatkan kebagian
syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari dan juga hadis untuk atau doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Salamah. Nabi pernah berdoa, "Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkatlah derajatnya atau tinggikanlah derajatnya." Baik, itu syafaat yang keenam. Yang ketujuh adalah syafaat untuk kaum atau orang-orang yang amal soleh atau amal baik dengan amal buruknya itu sama, seimbang, tidak berat salah satunya. Nah, ini bagaimana kondisi mereka, bagaimana status mereka? Maka bagi orang-orang yang seimbang amal baiknya dan juga amal buruknya, maka akan mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk menjadi penghuni surga, tidak perlu masuk ke dalam neraka. Dan ini sebagian ulama menyebutnya sebagai Al-A'raf namanya. Dalam surat Al-A'raf itu disebutkan, yaitu orang-orang yang amal baik, amal buruknya itu seimbang, tidak berat sebelah. Baik, ini syafaat yang ke berapa tadi? Ketujuh ya. Baik, yang kedelapan adalah syafaat Nabi untuk umatnya atau sebagian umatnya masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, ini yang diperselisihkan oleh sebagian ulama. Apakah ini syafaat juga ataukah bukan? Tetapi yang pendapat yang paling dekat adalah ini termasuk juga syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memberikan jatah ini kepada sebagian orang untuk masuk surga tanpa melalui hisab dan tanpa melalui azab, sebagaimana yang didapat oleh sahabat Ukasyah radhiyallahu taala anhu. Baik, ini adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulai dari syafaat keempat sampai ke-8 ini itu diberikan juga kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat yang eksklusif yang hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu 3 yang pertama. Syafaat uzma, syafaat untuk membuka surga dan agar orang-orang atau penghuni surga memasuki surga, dan yang ketiga adalah syafaat untuk paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sudah azan kah? Belum lah. Baik. Itu terkait tentang syafaat-syafaat yang ada pada hari kiamat atau pada negeri akhirat. Baik, kemudian poin yang berikutnya, poin yang ketiga adalah amalan-amalan ini yang biasanya disukai oleh kaum mukminin. Apa saja amalan yang membuat kita dapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang biasanya kalau kata sebagian teman-teman yang bergerak di media sosial seperti Yufid, itu pencarian paling banyak di Google adalah tentang amalan-amalan, tentang amalan dapat syafaat, amalan dapat jodoh, dan seterusnya. Amalan-amalan apa saja. Nah, ini sebenarnya banyak kalau kita telusuri hadis-hadis Nabi, kita akan dapatkan ini. Mungkin cuman dibahasakannya saja. Baik, amalan apa saja yang membuat seseorang mendapatkan syafaat, baik itu syafaat dari Nabi, syafaat dari para malaikat, ataupun syafaat orang-orang yang beriman. Yang pertama adalah merealisasikan tauhid kepada Allah Ta'ala. Itulah kunci pertama dan paling penting dan utama untuk mendapatkan syafaat. Percuma kita sudah melakukan berbagai macam ibadah, tetapi kunci paling utama yaitu kita murnikan ibadah ini tidak dapat, maka Nabi pun ingin membantu, tidak boleh, tidak diizinkan kecuali untuk orang-orang yang memurnikan ibadah mereka kepada Allah Ta'ala. Adapun orang yang mencampur adukkan ibadah mereka kepada selain Allah, orang-orang yang menduakan Allah Ta'ala, maka ini tidak diperkenankan untuk diberikan kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quranul Karim. Hal ini berdasarkan hadis Abu Umamah Al-Bahili. Beliau mendengar Nabi SAW bersabda, yang hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim
Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Nabi menyuruh, kata Nabi, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'anul Karim, karena nanti pada hari kiamat Al-Qur'an ini, bacaan kita terhadap Al-Qur'an ini akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya, orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Baik, yang ketiga adalah, amalan yang ketiga adalah perbanyak puasa. Perbanyak ibadah puasa. Kenapa? Hal ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW menyebutkan suatu hari, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Ibadah puasa dan ibadah tilawatul Qur'an ini akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaatnya kepada pemiliknya, kepada orang yang melakukannya atau mengamalkannya. Baik, silakan azan dulu, nanti kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, Hayya 'ala salah, Hayya 'alal falah, Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baik, amalan yang keempat untuk membuka peluang mendapatkan syafaat dari Nabi SAW adalah doa setelah azan. Doa setelah azan. Hal ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Nah, tadi kita membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Kata Nabi SAW yang berdoa setelah azan rutin seperti ini, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, akan mendapatkan jatah syafaat dariku, kata Nabi SAW pada hari kiamat nanti. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kelima adalah tinggal atau menetap di kota Madinah dan bersabar atas kerasnya hidup di kota Madinah. Apakah keras hidup di Madinah? Iya keras, Pak. Kalau panas, panas sekali. Kalau dingin, dingin sekali. Belum lagi ditambah karakter sebagian orang itu, karena perlu dipahami bumi itu tidak menyucikan orang yang tinggal di atasnya. Mau tinggal di kota Madinah, apakah ada orang yang jahat? Ada. Ada orang yang mencuri? Ada. Sama, di semua tempat sama semua. Karena innal arda la tuqaddisu ahadan. Bumi itu atau tanah itu, suatu tempat itu tidak menyucikan langsung serta-merta penduduknya. Artinya ya sesuai masing-masing sesuai dengan amalannya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu adalah amalan yang kelima. Menetap di kota suci Madinah, kemudian bersabar atas kerasnya hidup di kota suci Madinah, dan meninggal di dalam Madinah.
meninggal di dalam Madinah. Hal ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kami mengenal di kota Madinah ini, subhanallah, ada seorang bapak dan juga anak. Jadi mereka datang sudah lama di kota Madinah. Bapaknya ini datang ke kota Madinah untuk bekerja, membawa anak dan istrinya. Kemudian sang bapak ini punya niat atau selalu berdoa agar meninggal di kota Madinah, dan subhanallah, Allah kabulkan. Sang bapak ini meninggal, umurnya sudah tua, meninggal. Kemudian anaknya pun juga punya cita-cita yang sama seperti bapaknya. Sampai puluhan tahun, cukup tua, dan juga meninggal di Madinah. Dan Allah kabulkan keinginan dari ayah dan anak ini, subhanallah. Baik, itu amalan yang kelima. Amalan yang keenam adalah, dan ini bukan kita usahakan. Amalan ini bukan kita usahakan, tetapi amalan ini bergantung dengan orang lain. Tetapi untuk mendapatkan itu semasa hidup kita mengusahakannya. Yaitu yang keenam adalah orang yang ketika meninggal dipersaksikan oleh 40 orang yang mereka tidak menyekutukan Allah, dan mereka bersaksi kepada orang yang sudah meninggal ini. Itu juga akan mendapatkan syafaat. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, di mana ketika 40 orang yang menyolatkan jenazah kita dan bersaksi bahwasanya kita termasuk orang yang baik, maka akan mendapatkan syafaat dari mereka nanti. Tapi dengan syarat di situ lafadz hadisnya la yusyrikuna billahi syai'an. 40 orang ini atau lebih, mereka tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Baik, ini yang keenam. Amalan yang ketujuh adalah al-iktsaru minas shalah, memperbanyak salat sunnah. Karena kalau salat yang wajib itu semua dapat. Tetapi yang membedakan adalah perjuangan kita menambah pundi-pundi pahala ini dengan salat sunnahnya. Hal ini berdasarkan hadis dari Ziyad bin Abi Ziyad yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda kepada seseorang yang datang kepada beliau. Kemudian beliau bertanya, apakah kamu punya hajat? Kemudian orang ini menyebutkan hajatnya. Kemudian Nabi mengatakan, a'inni bikasratis sujud, bantu aku untuk berdoa atau untuk engkau mendapatkan menerima syafaatku ini dengan engkau sendiri memperbanyak sholat kepada Allah Ta'ala, sehingga syafaatku yang ku berikan kepadamu ini lebih berpeluang untuk diterima dan diakui di sisi Allah Ta'ala. Nah, ini hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh sebagian ulama hadis. Kemudian amalan yang kedelapan adalah berteman baik dengan orang-orang saleh. Hal ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang sangat panjang, di mana di antaranya disebutkan adalah orang-orang saleh ini yang ketika mereka masuk ke dalam surga dan mereka teringat dulu teman-teman mereka, ibaratnya teman main mereka, teman jalan mereka dalam kebaikan, partner mereka ini tidak ditemukan di dalam surga, mereka mencari tidak ditemukan, mereka langsung menghadap Allah Ta'ala. Ini adalah amalan yang ke-8. Makanya terdapat perkataan sebagian ulama agar kita itu mencari dan memperbanyak teman-teman yang soleh. Ustadz, itu biasanya sudah punya circle masing-masing. Kalau yang ini bekawannya lawan itu tuh. Ulun masih anum, yang itu tuha-tuha. Kayak apa ulun anak masuk misalkan. Ya kita buat circle kita sendiri. Yang muda-muda, kumpulkan teman-teman, yuk kita sama-sama
menjadi teman dalam kebaikan, saling mengingatkan. Kalau ada teman yang futur diingatkan. Bisa jadi misal kita sudah berusaha seperti ini, kita yang mengajak, kita yang memprakarsai, tahu-tahu la qadarullah misalnya kita punya dosa-dosa yang lebih banyak, akhirnya kita di neraka. Teman-teman yang kita tadi, yang kita ajak tadi ternyata ditetapkan mendapatkan sebagai tempat di surga lebih dahulu. Nah, mereka mungkin akan teringat dengan sahabat-sahabat ini. Nah, itu ya contohnya, salah satunya mungkin bisa kita usahakan semasa kita hidup. Baik, itu 8 amalan. Nah, kita tutup dengan, kalau tadi amalan untuk mendatangkan syafaat, ada amalan yang memutus potensi syafaat tersebut. Ada 3 kata para ulama, amalan yang membuat kita terhalang dari syafaat orang lain kepada kita, baik itu nabi, baik itu malaikat ataupun orang soleh. Baik, yang pertama adalah kesyirikan. Kesyirikan itu menghalangi dan menganulir syafaat siapapun, kepada seorang hamba. Kemudian yang kedua, hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua adalah, amalan yang kedua adalah banyak melaknat, banyak sumpah serapah, orang yang banyak bersumpah serapah. Hal ini berdasarkan hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu yang juga dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal la'anina la yakunu syuhada wala syufa'a yaumil qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang banyak laknat, banyak mengucapkan kata laknat kepada manusia yang tidak berhak menerima laknat, atau kepada hewan tunggangan, atau kepada barang. Karena terkadang orang kalau zaman dulu itu terkadang melaknat, kalau selain manusia, melaknat hewan tunggangannya. Misalkan hewan tunggangannya lambat, maka salah satu yang biasa ada di budaya bangsa jahiliyah, mereka melaknat tunggangannya. Nah, ini termasuk, kata Nabi SAW, mereka orang yang banyak melaknat ini tidak termasuk orang-orang yang syuhada, yang persaksian mereka diterima, dan juga tidak menerima syafaat atau memberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Kemudian amalan yang ketiga adalah mengingkari syafaat dan mendustakannya. Hal ini berdasarkan perkataan sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan ini dikeluarkan oleh sejumlah imam seperti Imam Ajurri dalam Syariah, Imam Lalikai, dan asar atau perkataan Anas bin Malik ini disahkan atau dinilai sahih oleh sebagian ulama hadis seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Beliau menilai valid, artinya perkataan ini tersambung jalurnya sampai kepada sahabat Anas bin Malik ini. Beliau mengatakan, man kazzaba bisyafa'ati falaysa lahu fiha nasibun. Barang siapa yang mendustakan atau mengingkari syafaat, maka ia tidak akan dapat jatah syafaat tersebut. Nah, inilah 3 amalan penolak syafaat. Kalau tadi 8 amalan pembuka potensi syafaat bagi seorang hamba. Baik, nampaknya sudah habis waktu yang ada. Tadi ada 1 poin yang belum tersampaikan. Nanti ada yang mengganjal kalau ulun belum menyampaikan, belum menuntaskan malam ini. Baik, terkait orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang beriman, muwahhidin, tetapi mereka bergelimang dengan dosa. Mereka mentauhidkan Allah Ta'ala, tetapi karena godaan nafsunya lebih besar, melakukan banyak tindakan atau dosa-dosa kemaksiatan, meninggal dalam keadaan membawa dosa-dosa ini. Maka kata para ulama di sini terbagi menjadi 3 kelompok. Orang-orang ini terbagi menjadi 3 kelompok. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam kategori orang yang meninggal dalam keadaan membawa dosa sebelum bertaubat kepada Allah Ta'ala, tetapi ia tetap mentauhidkan Allah Ta'ala,
memiliki iman itu terbagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama adalah kelompok mereka yang diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi amal dosanya itu lebih berat daripada amal baiknya. Tetapi ia merupakan orang yang memiliki iman. Meninggal dalam keadaan beriman, tetapi amal dosanya ini lebih banyak, lebih berat daripada amal baiknya. Maka orang ini yang pertama atau kelompok yang pertama ini mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Tidak masuk ke dalam neraka sama sekali. Karena mendapatkan ampunan di hari kiamat tersebut. Mendapatkan ampunan di hari kiamat tersebut. Baik itu dengan rahmat Allah dan ampunannya langsung, atau dengan syafaat Nabi SAW. Karena syafaat yang keberapa tadi? Yang orang ini sudah diponis masuk ke dalam neraka, dia belum masuk, baru sampai di pintunya, langsung dapat syafaat, ditarik syafaat sama Nabi SAW untuk tidak jadi masuk ke dalam neraka, langsung masuk ke dalam surga. Ini kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang diponis masuk ke dalam neraka untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosa yang dilakukannya selama ini. Kemudian selama di neraka ia disiksa sesuai dengan kadar dosa-dosa tersebut. Kemudian setelah selesai habis ia keluar atau dikeluarkan. Artinya sudah menjalani hukumannya secara sempurna. Ini kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang masuk ke dalam neraka, diponis sudah masuk ke dalam neraka dan menjalani siksaan sampai batas waktu yang Allah tentukan. Kemudian mereka belum menyelesaikan masa hukumannya. Misalkan masa hukumannya 1000 tahun, tidak sampai 1000 tahun, hanya 100 tahun atau 500 tahun, datang kemudian rahmat dari Allah atau datang kemudian syafaat dari orang yang punya syafaat kepada orang ini, sehingga tidak harus menjalankan hukumannya secara penuh atau sampai selesai. Dapat apa kalau istilahnya, dapat remisi lah, dapat remisi langsung. Mungkin remisinya sekian, setengah, sepertiga dan seterusnya. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama terkait kondisi orang yang beriman tidak menyekutukan Allah tetapi masih punya banyak dosa, belum sempat bertaubat, menghapus dosa-dosanya sebelum meninggal dunia. Semoga kita semua diampuni oleh Allah Ta'ala dan dibimbing untuk bertaubat sebelum kita menemui ajal masing-masing, sehingga kita menghadap Allah Ta'ala tidak membawa beban atau tanggungan dosa. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.